Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami berdua dari kelompok 5. Dalam mata kuliah model pembelajaran. Hai, sebelumnya perkenalkan nama saya Della Paramita, NIM 25254. Dan di sebelah saya itu ada rekan saya yaitu Hai, nama saya Gita Iriani, NIM 2520074. Bentar. Kira-kira Gita tahu nggak sih hari ini kita mau bahas materi apa? Kalau nggak salah tentang model pembelajaran tematik nggak sih, Del? Yes, benar banget. Jadi, di sini kami akan membahas materi mengenai Model pembelajaran tematik. Baiklah, langsung saja disimak video penjelasan dari materi kami berdua ya. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai definisi pembelajaran tematik. Namun, sebelum itu teman-teman tahu nggak sih apa itu pembelajaran tematik? Ya, pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam suatu topik atau aspek sebuah pembahasan. Sutirjo dan Sri Istuti Mamik menyatakan bahwa pembelajaran tematik merupakan suatu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Secara sederhana, apa yang dimaksud dengan pembelajaran tematik adalah kegiatan siswa dan bagaimana seorang siswa secara individual atau secara kelompok dapat menemukan keilmuan yang holistik. Pembelajaran tematik juga dapat dilakukan dengan maksud sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama untuk mengimbangi padatnya sebuah kurikulum. Di samping itu, pembelajaran tematik akan memberikan peluang pembelajaran yang terpadu yang lebih menekankan kepada partisipasi atau keterlibatan sebuah siswa dalam belajar. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses, waktu, serta aspek kurikulum dan aspek belajar mengajar. Selanjutnya, itu ada definisi model pembelajaran tematik. Menurut Trianto, pada tahun 2007, model pembelajaran terkait atau connected model adalah pembelajaran yang dilakukan dengan mengaitkan suatu konsep dengan konsep yang lain, mengaitkan suatu pokok bahasan dengan bahasan berikutnya, mengaitkan satu keterampilan dengan keterampilan lainnya, dan dapat juga mengaitkan pekerjaan hari itu dengan hari yang lain atau hari berikutnya dalam suatu bidang studi. Pada pembelajaran model ini, kunci utamanya adalah adanya satu usaha secara sadar untuk menghubungkan bidang kajian dalam disiplin ilmu. Adapun yang dimaksud dengan model pembelajaran dalam pembelajaran tematik ini merujuk kepada pendapat Joyce dan Weil pada tahun 1980, yaitu a patterns or plan which can be used to shape a curriculum or course to select instruction materials and to guide a teacher action, yaitu sebuah pola atau rencananya yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau kursus untuk memilih bahan ajar dan untuk membimbing tindakan guru. Nah, selanjutnya itu ada landasan pembelajaran tematik. Di dalam landasan pembelajaran tematik terdapat 3 poin di dalamnya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai landasan filosofis. Pembelajaran tematik berangkat dari pemikiran filosofis tertentu yang menekankan pada pembentukan kreativitas anak didik dengan pemberian aktivitas yang didapat dari pengalaman langsung di lingkungannya yang natural. Pembelajaran tematik berlandaskan pada filsafat pendidikan progresivisme. Sedangkan progresivisme berdasarkan pada filsafat naturalisme dan pragmatisme. Di samping itu, pembelajaran tematik bersandar juga pada filsafat pendidikan konstruktivisme dan humanisme. Secara filosofis, bahwa anak didik mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan secara signifikan dalam kehidupannya, walaupun bersifat evolusionis. Karena lingkungan hidup anak didik merupakan suatu dunia yang berproses atau becoming secara evolusionis pula. Pengetahuan anak didik adalah kumpulan kesan-kesan dan informasi yang terhimpun dalam pengalaman yang empiri, yang partikular dan seharusnya siap untuk digunakan. Yang kedua, itu ada landasan psikologis.
Secara teoritik maupun praktik, pembelajaran tematik berdasarkan pada psikologis perkembangan dan psikologis belajar. Psikologis perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada anak didik agar tingkat keluasaan dan kedalamannya sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Pembelajaran tematik dilakukan pada kelas awal ketika usia anak didik mencapai usia sekitar 6-9 tahun. Anak didik dalam rentangan usia ini demikian biasanya secara fisik berkembang sedemikian rupa dan sudah dianggap matang untuk belajar di sekolah formal. Ia dapat melakukan sesuatu secara mandiri seperti makan, minum, mandi, berpakaian, dan sebagainya. Secara psikis, mereka telah dianggap matang dalam membedakan satu benda dengan benda yang lainnya, dan kemampuan bahasa sudah cukup untuk menerjemahkan isi pikirannya. Sedangkan secara emosional, ia telah dapat mengontrol emosinya. Untuk perkembangan kecerdasannya ditunjukkan dengan kemampuannya mengkelompokkan objek, berminat terhadap angka dan tulisan, meningkatkan pembendaharaan katanya, senang berbicara, dan sebagainya. Oke, yang terakhir itu adalah landasan teoritik dan empirik pembelajaran tematik. Peserta didik sekolah dasar kelas awal yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 berada pada rentang usia dini, merupakan masa yang sangat pendek. Tetapi sangat penting bagi kehidupan seseorang. Karena pada masa ini seluruh potensi yang dimiliki anak itu perlu didorong, sehingga akan berkembang secara optimal. Pada usia dini tersebut, berbagai kecerdasannya seperti IQ, SQ, dan EQ tumbuh dan berkembang sangat pesat, dan tingkat perkembangannya masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan atau holistik, serta memahami hubungan antar konsep secara sederhana. Proses pembelajaran masih bergantung pada objek konkret dan pengalaman yang langsung. Nah, selanjutnya, pentingnya pembelajaran tematik untuk murid sekolah dasar. Jika ditanya, penting nggak sih pembelajaran tematik untuk murid sekolah dasar? Ya, tentunya sangat penting. Karena pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar atau mengarahkan siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Melalui pembelajaran tematik, siswa dapat memperoleh pengalaman secara langsung dan terlatih untuk menemukan hasil sendiri dalam berbagai pengetahuan yang dipelajarinya secara holistik, bermakna, autentik, dan aktif. Cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang oleh guru sangat berpengaruh terhadap kebermaknaan belajar siswa. Pengalaman belajar menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadi proses pembelajaran yang lebih efektif. Kaitan konseptual antara mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema, sehingga siswa akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Pentingnya pembelajaran tematik diterapkan di sekolah dasar karena pada umumnya siswa pada tahap ini masih melihat segala sesuatu sebagai keutuhan atau holistik. Perkembangan fisiknya tidak pernah bisa dipisahkan dengan perkembangan mental, sosial, dan emosional. Selanjutnya itu ada manfaat pembelajaran tematik. Di dalam manfaat pembelajaran tematik terdapat 4 poin di dalamnya. Yang pertama itu dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator, serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Yang kedua itu ada siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi atau materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat bukan tujuan akhir. Yang ketiga, itu ada pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Yang keempat, itu ada dengan adanya pemanduan antara mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan semakin meningkat. Oke, sekian penjelasan dari materi saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Gita Eriani. Terima kasih kepada Della Paramita telah membahas materi sebelumnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi berikutnya yaitu tentang karakteristik pembelajaran tematik. Baiklah, saya akan menjelaskan karakteristik pembelajaran tematik. Apa aja sih karakteristik pembelajaran tematik? Yang pertama, holistik, yaitu suatu gejala atau peristiwa yang menjadi perhatian dalam pembelajaran tematik, diamati dan dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus. Yang kedua, bermakna,
Bermakna artinya pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek, memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antara skema yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, otentik. Otentik yaitu pembelajaran tematik memungkinkan siswa memahami secara langsung konsep dan prinsip yang ingin dipelajari. Yang keempat, aktif. Aktif maksudnya di sini yaitu pembelajaran tematik dikembangkan dengan berdasarkan pada pendekatan discovery inquiry, yaitu siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Dan yang terakhir, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa, sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pengembangan pembelajaran tematik. Ruang lingkup pengembangan pembelajaran tematik meliputi seluruh mata pelajaran. Contohnya yaitu pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, pendidikan kewarganegaraan, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya dan keterampilan, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Berikutnya, kita masuk pada strategi pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan. Beberapa bentuk kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik selalu bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang kedua, proses belajar mengajar akan menimbulkan kesan yang lebih bagi siswa, sehingga hasil dari belajar mampu bertahan lama. Yang ketiga, strategi tematik ini membantu keterampilan siswa dalam berpikir. Yang keempat, menyajikan pelajaran yang lebih realistis sesuai dengan tingkat permasalahan yang terjadi pada siswa. Yang kelima, mengasah dan mengembangkan potensi sosial pada anak, layaknya toleransi, kerjasama, dan tanggap terhadap berbagai perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran tematik. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembelajaran tematik, yaitu yang pertama, pembelajaran tematik dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan utuh. Yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran tematik perlu mempertimbangkan alokasi waktu untuk setiap topik, banyak sedikit bahan yang tersedia di lingkungan. Yang ketiga, pilihlah dengan tema yang terdekat dengan siswa. Dan yang terakhir, lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada tema. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar pembelajaran tematik. Yang pertama, prinsip penggalian tema. Prinsip penggalian merupakan prinsip utama atau fokus dalam pembelajaran tematik. Artinya, tema-tema saling tumpang tindih dan ada keterkaitan menjadi target utama dalam pembelajaran. Yang kedua, prinsip pengelolaan. Pembelajaran pengelolaan dapat optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya, guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, prinsip evaluasi. Evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Yang keempat, prinsip reaksi. Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa serta tidak mengarahkan aspek yang sempit melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Pembelajaran tematik memungkinkan hal ini dan guru hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan ke permukaan hal-hal yang akan dicapai. Implementasi pembelajaran tematik. Apabila pembelajaran tematik ini diimplementasikan di sekolah, akan ada beberapa implikasi baik bagi guru, sarana dan prasarana, serta pengaturan ruangan. Yang pertama, guru akan dituntut untuk lebih kreatif dalam menyiapkan materi pembelajaran, memilih kompetensi dari berbagai pelajaran, serta mengemas dan menyuguhkan mata pelajaran jadi menarik, menyenangkan, dan membuat siswa gembira. Yang kedua, siswa mesti mengikuti proses pembelajaran yang bisa memungkinkan bekerja secara individu atau kelompok, atau bahkan cara-cara klasik. Semua itu tergantung pada
sejauh mana kemampuan guru untuk mencari pilihan yang terbaik bagi siswa dalam mencari metode pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran tematik memerlukan sarana dan prasarana yang lebih kompleks. Pembelajaran ini memerlukan media pembelajaran bervariasi untuk memudahkan siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak. Yang keempat, pembelajaran tematik juga membutuhkan pengaturan ruangan. Pengaturan ruangan itu meliputi penyesuaian pengukuran ruangan dengan tema yang disajikan, pengaturan bangku peserta didik yang sesuai dengan tema, serta kegiatan tak melulu di dalam ruangan, tetapi juga bisa dilakukan di dalam atau di luar ruangan. Selanjutnya, rambu-rambu pembelajaran tematik. Ada beberapa rambu-rambu dasar yang mesti dipahami dalam pembelajaran tematik. Berikut adalah rambu-rambu pembelajaran tematik. Yang pertama, tidak semua mata pelajaran itu bisa dipadukan. Yang kedua, bisa terjadi penggabungan kompetensi dalam satu semester. Yang ketiga, kompetensi dasar yang tidak bisa dipadukan. Jangan paksa menggabungkannya karena akan mengakibatkan kerancuan. Lebih baik dipindahkan dan dipelajari secara mandiri. Yang keempat, kemampuan belajar pada anak lebih ditekankan pada kemampuan untuk membaca, menulis, berhitung, serta penanaman nilai-nilai moral. Dan yang terakhir, tema yang sesuai harus disesuaikan dengan karakteristik siswa serta minat dan lingkungan serta daerah setempat. Nah teman-teman, ternyata karakteristik pembelajaran tematik ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya yaitu 1. Menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang kedua, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, hasil belajar akan bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. Dan yang keempat, menumbuhkan keterampilan sosial seperti bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Berikutnya, kekurangan atau kelemahan dari pembelajaran tematik. Yang pertama, guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi. Dan yang kedua, tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat. Jadi, kesimpulan yang bisa kami ambil dari materi pembelajaran tematik ini adalah bahwasannya model pembelajaran tematik ini katakanlah populer. Lantaran, materi dari tiap mata pelajaran dapat kita satukan atau dengan kata lain dapat kita kait-kaitkan. Dengan begitu, proses penyampaian materi akan lebih mudah diserap karena materi yang diajarkan berikutnya seolah sudah diajarkan sebelumnya dalam mata pelajaran yang lain yang dikaitkan dengan mata pelajaran berikutnya. Model pembelajaran tematik ini juga kiranya lebih relevan diterapkan, sebab model pembelajaran tematik ini juga dapat membantu membangkitkan minat belajar siswa. Karena dalam pengemasan mata pelajaran menggunakan model pembelajaran tematik ini, mata pelajaran yang saling dikait-kaitkan dikemas dalam bentuk menyampaikan materi di dalamnya, dan terdapat unsur bermain, sehingga siswa sekolah dasar akan lebih menyukainya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan video penjelasan dari kelompok kita. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan kita. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.